Halo Sobat Simi, selamat datang di podcast Cerita Pelajar Pancasila. Ceritaku, ceritamu, cerita kita. Kepoin yuk. Jadi sebelumnya ya kayak biasa lah, kita mau perkenalan dulu. Aku Talita dan aku Fania. Oke, jadi pada konten kali ini kita mau bahas soal apa sih? Bullying. Nah, jadi Sobat Simi udah tahu belum sebenarnya bullying tuh apa sih? Bullying itu adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Nah, dan kadang tuh kita kayak nggak sadar nggak sih, kayak ternyata kita tuh secara nggak sadar kita sebagai pelaku bullying, atau bahkan kita juga pernah jadi korban bullying. Betul. Misalnya kayak kita lagi bercanda terus kayak kamu ini secara gak langsung kita ketawa, tapi orang yang kita bercandain tuh tadi sakit hati. Nah, itu udah termasuk bullying loh guys. Dan sebenarnya pada konten kali ini kita mau bahas tentang macam-macam bullying dan kurang lebih penjelasannya. Betul. Gitu. Jadi Sobat Simi, pasti aku yakin sih kalian udah pernah jadi pelaku bullying atau bahkan korbannya, korban secara sadar atau enggak. Iya. Jadi gimana? Langsung yang bahas pertama ya. Oke. Yang pertama di sini ada verbal bullying. Verbal bullying kayak gimana sih? Jadi verbal itu seperti misalnya ngucap. Jadi ucapan. Misalnya kamu kayak ngejek temanmu mungkin kulitnya lebih gelap dari kamu dan kamu bilang kayak, kamu hitam banget. Nah, itu body shaming gak sih? Termasuk. Tapi itu dari kata-kata. Jadi termasuk verbal bullying. Iya. Jadi ya guys, yang kalian tahu soal kayak kata-kata zaman now gitu kan. Zaman now tuh lebih ke yang kayak slang-slang jaksel. Tapi itu lebih jujur, lebih nyakitin sih kadang-kadang. Iya, benar. Gitu itu tuh sebenarnya kalau kita yang kenal sekarang namanya body shaming. Padahal body shaming itu termasuk ke verbal bullying itu tadi loh. Kalian pasti pernah dong kayak gimana ya, secara nggak sadar atau bahkan sadar kalian tuh kayak ngejek teman kalian gitu. Atau pernah deh gini, manggil nama teman kalian pakai nama julukan gitu, kayak misal aku pernah gitu. Atau pernah manggil nama teman kalian pakai nama bapak. aku gak berani, tapi aku pernah digituin. Wah, parah. Jujur sakit hati, kesel sih ya, kesel. Nah, itu sebenarnya termasuk verbal bullying tahu guys. Nggak boleh. Ayo siapa tersangka? Sebenarnya aku juga pernah jadi korban. Wah, maafin ya Lid, jangan dibawa ke hati. Oke, lanjut kedua. Oke. Kedua ada physical bullying. Atau kita bisa sebut gampangnya bahasa Indonesianya pembulian secara fisik. Betul. Jadi pembulian secara fisik atau physical bullying itu tadi kita tuh ngelakuin kayak kontak fisik untuk menyakiti bukan lawan sih, kayak menyakiti pihak yang lebih lemah daripada kita gitu. Entah itu misal tiba-tiba mukul gitu atau tiba-tiba ngapain. Bahkan dalam konteks bercanda pun sebenarnya itu udah termasuk dalam physical bullying. Misal kayak kita lagi bercanda terus ketawa. Nah, kalau orang ketawa ini kan nggak sadar ya. Tiba-tiba pak gitu. Berarti aku pelaku bullying. Oh, loh. Lapar. Jadi sebenarnya nggak boleh guys. Kalian yang refleks kalau misal ketawa, kayak plok. Nah, itu sebenarnya aku nggak mau deh kayaknya ada di sampingmu. Kan kamu udah di sampingku. Jauh. Jadi itu sebenarnya udah termasuk ke physical bullying gitu. Atau kan ada yang pakai kerudung nih kan, tiba-tiba iseng tarik kerudungnya gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Itu jahat sih. Tiba-tiba jahat sih. Kan susah pakai kerudungnya tiba-tiba tarik. Itu juga bisa bikin sakit hati. Enggak, alhamdulillah. Maksud sampai deh. Oke, lanjut. Nomor 3. Lanjut. Oke. Nomor 3 ada social bullying. Apa sih social bullying? Social bullying itu kayak mengucilkan teman. Entah itu karena apa, mungkin kayak ekonominya kurang atau dia kalau kata orang mah si dia nggak good looking, nggak mau temenan gitu. Iya, atau sekarang kan gini kayak gak sefrekuensi. Ya, istilah gaulnya tuh aku gak sefrekuensi, atau bahkan dia mah introvert, aku gak mau. Itu sebenarnya nggak boleh guys. Boleh kayak gitu karena bikin perpecahan. Nah, sebenarnya alasan apapun tuh nggak boleh. Iya. Dan biasanya tuh kalau social bullying itu
kita mengintimidasi atau mengucilkan tapi secara berkelompok. Kitanya yang secara berkelompok, yang pelakunya, bukan kita sih. Pelakunya Kamu berarti ya kalau kita ya. Enggak. Jadi apa ya, kayak alasan apapun tuh kalian nggak boleh, kayak misal si itu nggak pinter nggak mau ditemenin ya gitu, nggak boleh. Ya. Jadi kayak gini nih, misalnya ada anak yang kelihatannya introvert, terus kita malas nemenin. Jangan, anak introvert itu bakal mau kok kita ajak omong gitu, dia bakal jawab. Bukan yang tipe yang diajak omong terus kayak diem nggak jawab. Enggak cewek kalau diajak ngomong cuma dan enggak, tenang. Jadi ajak ngobrol. Misalnya kalau dia diajak ke kantin nggak mau, ya udah biarin. Iya, pokoknya kalian tuh kayak udah ada usaha buat mau berbaur sama mereka. Betul. Karena kalau kalian berbaur sama mereka, pasti mereka juga bakal kasih feedback gitu loh, bakal respect, punya rasa respect. Iya, gitu. Jadi mereka juga nggak ngerasa aku nggak punya teman gitu. Karena kalau orang kayak gitu kan kadang butuh kasih sayang sebenarnya yang lebih gitu. Kadang mereka cuman kayak ragu buat ngelakuin something, ragu buat ngapain gitu kan, kita nggak tahu. Terus kayak masalah ekonomi juga misalnya. Iya. Jangan sampai kalian ngejauhin orang atau anak atau teman kalian sekelas cuman karena ekonomi. Enggak sih, bukan ekonomi doang, tapi semua hal atau semua faktor. Kalian nggak boleh ngelakuin bullying dan segala bentuk jenis bullying tuh nggak boleh dilakuin. Sebenarnya itu perbuatan yang bisa nyakitin hati orang lain. Dampaknya tuh bakal mungkin kita lihatnya pas kita ngelakuin verbal bullying ke seseorang, kita ngelihatnya mereka senyum. Iya. Tapi kita kan nggak tahu di hati dia kayak gimana. Terus tiba-tiba di rumah dia nangis, depresi. Pikiran sampai beberapa hari. Kan udah banyak tuh kasusnya kayak yang tiba-tiba bunuh diri, ternyata diselidiki kasusnya kena bully, jadi korban bully gitu kan. Berarti separah itu ke mental, lebih ke mental ya. Ke mental, atau bahkan mereka tuh bisa kayak putus asa, aku nggak guna hidup gitu. Nggak boleh tau guys. Jahat banget kalian kalau melakukan itu. Jadi kita punya yang jenis bully yang keempat atau yang terakhir, yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini yang sedang marak-maraknya dilakuin secara sadar atau nggak sadar. Karena cyberbullying ini kayak yang pada umumnya cyber kan berarti dunia maya. Nah, jadi cyberbullying ini adalah pembulian yang dilakuin lewat dunia maya. Biasanya sekarang siapa sih kayak yang nggak punya HP gitu sama orang? Nah, semua orang punya HP, hampir semua orang. Bahkan kalau kata aku sih, di sekolah kita tuh nggak ada yang nggak punya HP kan? Iya, nggak ada. Nah, kebanyakan punya, 99% lah punya. Ya. Tapi kayaknya semua punya nggak? Di kelasku ada satu. Lid, kamu jangan memancing deh, Lid. Nah, jadi cyberbullying tuh biasanya dilakuin yang kayak orang-orang zaman now tuh kayak yang biasanya lewat media sosial. Kita misal posting konten atau upload something gitu kan, tiba-tiba ada hate comment. Hate comment itu tuh sebenarnya udah termasuk cyberbullying tahu. Kayak misal apaan sih, gak jelas banget loh, WK itu tuh nggak boleh. Itu nyakitin yang ngeposting, padahal yang ngeposting tuh nggak berharap kayak misalnya kamu nggak suka, skipan. Kayak just for fun kan, kayak aku cuman posting, aku mau posting seneng-seneng doang. Tiba-tiba ada yang hate comment, terus yang ngeposting lihat kayak sakit. Kamu pernah lihat? Enggak sih. Kamu kan tipenya yang kalau misalnya ngeposting takut dibully langsung dihapus kan? Iya kan? Ya benar. Oke. Karena emang jadi korban bullying dalam bentuk apapun tuh emang semenakutkan itu tahu, Van. Gitu. Bahkan kita nggak pernah misalnya kita nggak pernah ngerasain, tapi kita ngedengerin dari cerita teman kita yang pernah dibully, kita jadi takut. Iya, jadi kayak ngerasa, kok gini? Misalnya gini, gitu kan. Sekarang cantik itu perlu ya? Iya. Cantik itu perlu. Aku nggak cantik, aku dibully. Nah, lebih ke kita lagi ngerasa, gimana aku nggak cantik? Akhirnya kita kena efeknya juga. Gitu. Jadi apa ya? Kayak kalian pasti sering sih. Bukan sering, nggak boleh seudon. Maksudnya tuh kalian pasti pernah ngelakuin salah satu dari jenis-jenis bullying ini. Kayak ngefoto teman yang tiba-tiba lagi tidur difotoin gitu kan. Terus disebarin atau di-share di grup WhatsApp.
di grup kelas atau bahkan dia diedit terus dijadiin stiker gitu Aku kan. pernah ya waktu study tour maksudnya. Aku gak di komen tuh men. Nah terus habis itu ada anak tidur kan, kalau study tour tuh capek banget ya. Di perjalanan kan jauh. Kalau tidur tuh udah mangap-mangap, meler gitu. Di foto dikirimin ke grup yang ada gurunya. Gila, malu banget pasti kan. Dimarahin sama gurunya, didatengin satu bis itu dimarahin gitu loh. Tapi habis itu dibuat stiker akhirnya sama dia. Kayak jahat banget, semua jahat. Dan aku masih ingat mukanya kayak ya wis Kayak yang beradul itu kayak kan kalau orang tidur kan apa adanya, gak mungkin Iya. ada tidur yang di itu kan slay. Gak ada, selehinan gunli impossible. gak mungkin. Terus kayak pas atau biasanya pas ulang tahun, kita nyimpenin aibnya temen terus diposting pas tanggal mereka birthday gitu kan. Maaf Lid, itu aku. Nggak boleh kak, nggak boleh. Iya, terus tobat apa sih? Nah itu termasuk juga cyberbullying sobat Simi. Kalian tahu kan? Terus ada misalnya kayak kita ada masalah personal nih sama seseorang. Kita chat. Oh iya. Chat yang sampai kayak neror gitu. Oh iya. Nerornya tuh kayak bener-bener bikin takut gitu. Terus ngancem-ngancem gitu Iya, kan kayak, heeh. ih, terus dia tiba-tiba pakai akun Instagram baru, terus yang Fake- nggak fake ada account. ya fake account. Tiba-tiba gini kayak awas lo gini nih. Gitu nggak boleh. Iya, gak boleh itu juga jahat, itu malah lebih bikin takut itu. Siapa ya? Akhirnya datengin ke kelas satu-satu gitu. Siapa ini, akun siapa? Itu mending kalau dia berani datengin ke kelas satu-satu. Kalau nggak berani kan dia bakal Iya sih, aku sendiri gitu kan kayak oh my god gitu kan. depresi. Jadi bullying tuh dampaknya emang bener-bener serem sih, bukan serem, kayak dampaknya bisa fatal. Bahkan kalau mental seseorang tuh nggak kuat, lagi misal kita konteksnya walaupun bercandaan, terus kita nggak sengaja ngelakuin salah satu dari jenis-jenis bullying itu tadi, dan ternyata mental teman yang lagi kita lemah, iniin tadi lemah. lagi down, Iya. itu bisa aja mereka kayak putus asa atau bahkan fatalnya mereka depresi gitu. Depresi nanti bunuh diri. Nah, itu Kayak idol Korea tuh banyak banget kan. Suli contohnya. Suli Gohara juga kan. Iya. Nah, ada juga atlet Korea, nggak tahu lupa namanya. Itu tuh dia bunuh diri karena dibully tahu. Iya. Kalau kayak Korea itu emang keras kan ya, Keras negaranya? banget Keras. kalau di Korea. Keras. Nah, jadi tuh tadi dampak bullying tuh sebenarnya gede dan bahkan bisa fatal. Nah, jadi kalian semua sobat Simi, kalau kalian ngelihat pembulian atau tindak kekerasan yang mengarah ke bullying, kalian bisa lapor dan nggak boleh diem aja. Ya, dan kalau misalnya kalian sendiri yang merasa kayak habis dibully, terus habis itu kalian ngerasa, duh takut, ini ditulis di sini kalau misalnya aku bilang siapa-siapa aku diancam, nggak apa-apa, cerita. Kalau misalnya kalian cerita ke orang tua, ke kakak kalian, ke teman kalian, ke guru kalian, nggak apa-apa. Kalian nggak akan disalahin. Kalian punya hak untuk merasa aman di sekolah maupun di rumah. Kalian punya hak untuk itu. Dan pelakunya pun bakal disalahin. Jadi bukan kalian. Kalian harus punya keberanian buat itu. Nah, jadi kalian bagi kita semua kurangin atau lebih tingkatkan kepekaan kita terhadap tadi bullying tadi. Jadi kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang udah tadi kita explain tadi kan. Terus bagi korban, kalian tetap semangat, nggak boleh nyerah, cerita ke orang-orang terdekat. Kalau bisa lapor aja langsung ke guru. Kalau kalian masih belum berani, kalian bisa langsung cerita aja ke temen gitu kan. Ya, seenggaknya dari teman itu kamu bisa dapat saran. Oh iya aja gini. Seenggaknya teman kalian tuh jadi lebih perhatian dan lebih jaga kalian gitu. Dan bagi kalian yang bukan pelaku atau bukan korban, kalian kalau lihat ada pembulian, kalian nggak boleh diem doang. Iya. Kadang kan ada tuh yang manis-manis, ayo gitu. Itu sebenarnya udah termasuk ke pelaku sih. Iya, pelaku itu. Nah, jadi kalian kalau ada pembulian dilaporin ya guys, nggak boleh diem doang. Gitu. Jadi sekian konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you Sobat Simi. Bye bye. Terima kasih.